رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kenikmatan pada malam hari ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga setiap amal ibadah kita diterima olehnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Hadirin hadirat rahimakumullah, di antara yang perlu kita pahami, Allah itu memberi kita waktu dalam setahun katakanlah 360 hari. Ya, katakanlah 360 hari. Jadi malam 360 malam, siang 360 siang, katakanlah. Kalau Masehi tentu 365, tapi kalau kita Hijriyah nggak mungkin lebih dari 360, nggak mungkin. Kalau kurang, mungkin nggak? Kurang dari 360? Mungkin? Mungkin nggak? Mungkin, karena bisa jadi cuma 29 ya, tapi nggak mungkin lebih dari 360. Nah, dari 360 siang, itu siang yang terbaik itu adalah siang 10 hari Dzulhijjah. Siang 10 hari Dzulhijjah. Jadi siang 10 hari Dzulhijjah itu siapa yang beramal ibadah pada waktu siang itu, maka Allah lipat gandakan amal-amal solehnya atau pahala-pahala amal solehnya. Yang seharusnya seseorang mendapatkan pahala cuman 10, mungkin 700 mungkin 1.000.000 dan seterusnya. Itu di siang apa? Di siang Dzulhijjah. Itu kalau siang. Nah, dari 10 siang Dzulhijjah itu nanti akan dikerucutkan menjadi siang Arafah. Siang Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Sudah, ini terkait dengan siang. Adapun terkait dengan malam, dari 360 malam Allah kerucutkan 10 malam terbaik, yaitu 10 malam Ramadan. Jadi andai kata, mohon diperhatikan, ini yang perlu dipahami dengan baik oleh kita penuntut ilmu. Andai kata seseorang itu pada 10 hari terakhir malam-malam Ramadan ini, andai kata dia tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar sekalipun, dia tetap mendapatkan pahala-pahala yang lebih baik daripada setahun penuh. Bisa dipahami ya? Jadi 10 malam terakhir ini pahalanya dilipat gandakan lebih daripada malam-malam selama setahun itu. Nah, dari 10 malam ini dikerucutkan malam Lailatul Qadar. Yang malam Lailatul Qadar itu kita tidak tahu kapan datangnya. Bisa jadi malam 21. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan yang paling kuat malam 21. Imam Syafi'i. Mungkin 23, mungkin 25, atau mungkin 27. Kebanyakan ulama mengatakan 27 karena hadis sahih riwayat Muslim bahwa carilah di malam 27. Carilah di malam 27. Kemudian bisa dilihat di tafsir Ibnu Juzai bahwa salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata hiya itu maksudnya apa? Malam Lailatul Qadar itu huruf keberapa itu?
huruf ke-27. Huruf ke-27. Maka dari itu apa namanya, kebanyakan ulama mengatakan ini otak-atik mandok ya. Insya Allah malam 27. Dan kita juga lihat bagaimana di Arab Saudi dan negeri-negeri Teluk rata-rata mereka menghidupkan malam 27 lebih daripada malam-malam ganjil yang lain. Jadi nanti malam 27 kalau bisa jangan tidur. Kemudian sekarang begini, kenapa malam Lailatul Qadar disebut malam Lailatul Qadar? Kenapa malam Lailatul Qadar disebut malam Lailatul Qadar? Maka jawabannya ada beberapa. Pertama, Lailatul Qadar itu qadar. Qadar itu artinya kadar. Faham maksudnya kadar? Ada kadarnya, berarti sempit. Malam yang sempit. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam yang sempit. Apa maksudnya malam sempit? Karena bumi dan langit waktu itu sempit. Karena banyaknya malaikat turun. Maka Allah Ta'ala firmankan tanazzalul malaikatu, tanazzalu, turun berbondong-bondong. Jadi kalau boleh kita bahasakan, sekawanan sekawanan malaikat, katakanlah kalau boleh kita bahasakan, itu turun banyak. Habis itu turun lagi banyak lagi, turun lagi banyak lagi, sampai sempit bumi itu. Oke? Jadi malaikat turun-turun sampai jenderalnya malaikat Jibril turun. Ada sesuatu yang menarik. Saya rasa belum disampaikan oleh ustadz yang lain. Saya rasa, tapi tahu nggak, ikhwan? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan, malaikat Jibril ketika malam Lailatul Qadar itu turun ke bumi untuk menyalami hamba-hamba Allah. Disalami. Terus Imam Ibnu Katsir mengatakan, apa tanda seorang hamba disalami oleh malaikat Jibril? Apa tandanya? Tandanya adalah nanti dadanya kerasa tiba-tiba dingin. Terus tiba-tiba matanya bercucuran. Nangis. Itu tanda seseorang itu disalami oleh malaikat Jibril malam Lailatul Qadar. Jadi nanti kok tiba-tiba jam 12 malam di sini tiba-tiba antum kedinginan, Masya Allah, dipilih sama malaikat Jibril. Ya, luar biasa. Itu. Ini pertama, Lailatul Qadar malam yang sempit. Yang kedua, Lailatul Qadar malam yang qadar. Qadar artinya apa? Qadar artinya adalah kemuliaan. Misalkan kita mengatakan lahu qadar indan nas, dia memiliki kedudukan di mata manusia, memiliki kemuliaan di mata manusia. Karena apa? Karena malam ini adalah malam yang mulia. Apa bukti kemuliaan malam Lailatul Qadar? Allah turunkan Al-Quran pada malam itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu. Terus dalam ayat yang lain fi lailati mubarakah, di malam yang diberkahi. Itu kedua. Kenapa kok disebut Lailatul Qadar? Karena kemuliaannya. Buktinya apa? Al-Qur'an. Yang ketiga, kenapa Lailatul Qadar disebut Lailatul Qadar? Maka jawabannya adalah karena ada pergantian takdir. Nah, ini yang ketiga, ini sangat harus kita perhatikan. Yang biasa disebut dengan takdir sanawi. Takdir sanawi, penentuan takdir tahunan. Saya membaca satu artikel ditulis oleh Prof. Nawal Abdul Aziz Al-Aid, seorang profesor di Saudi. Sejujurnya saya baru memahami apa maksudnya takdir sanawi pada malam Lailatul Qadar itu baru setelah baca artikel Prof. Al-Aid ini. Beliau mengatakan dengan bahasa kurang lebih begini. Pada malam Lailatul Qadar itu malam upgrade takdir. Takdir tahun depan nanti begini.
Ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu nanti ada upgrade. Tahun depan nanti kita bakal jadi orang kaya. Amin. Kita bakal umroh. Amin. Ya. Ini yang jomblo udah nikah. Amin. Dan seterusnya. Itu apa namanya? Qadar. Nah, mohon diperhatikan. Prof. Al-Id mengatakan, jika kamu ditakdirkan untuk kecelakaan pada tahun depan, mungkin kamu bangkrut, anak kamu meninggal, atau mungkin musibah-musibah yang lain sebenarnya sudah ditakdirkan tahun depan. Jika kamu berdoa kepada Allah pada malam Lailatul Qadar itu dengan doa-doa kebaikan yang seharusnya terjadi tahun depan, itu keburukan nggak jadi kebaikan, nggak jadi keburukan jadinya kebaikan, nggak jadi keburukan jadinya kebaikan. Itulah mengapa kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah pada malam Lailatul Qadar. Karena apa? Karena adanya malam pergantian takdir atau upgrading takdir. Itu. Nah, akan tetapi faman hurrimaha faqad hurrimah. Siapa yang diharamkan dari malam Lailatul Qadar, dia telah diharamkan dari kebaikan. Tuh. Berarti kalau kita nggak dapat malam Lailatul Qadar, artinya kita bukan orang baik. Itu catatannya. Malam Lailatul Qadar kok malah tidur, berarti kita bukan orang baik loh. Ya, faman hurrimaha faqad hurrimal khaira. Siapa yang diharamkan dari malam Lailatul Qadar, diharamkan dari kebaikan. Hati-hati kita, ya kan? Maka itu yang sungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah. Mulai kalau kemarin-kemarin, tadi malamnya lagi. Ini berarti malam ke-24 ya. Malam 24. Doa aja sama Allah. Banyak doa sama Allah. Besok doa lagi sama Allah. Malam 27 apalagi. Seperti itu ya. Masya Allah. Semoga manfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian, mengingatkan untuk semuanya. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, atau setidak-tidaknya kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan malam 10 akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.